Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang motor induksi, gitu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bentuk fisik dari motor induksi. Hari ini kita akan membahas tentang slip. Nah, slip di sini, gitu ya. Ini pengertian dari slip itu, gitu ya. Slip ini adalah perbedaan kecepatan, ya, antara kecepatan rotor, kecepatan mekanik, ya, dan kecepatan sinkron. Nah, pengertian masing-masing kecepatan rotor atau kecepatan sinkron ini sendiri adalah kecepatan sinkron, yaitu adalah kecepatan yang ditimbulkan oleh medan putar, gitu ya, tergantung dari supply-nya. Jadi ketika supply-nya itu adalah 60 Hz, gitu ya, maka waktu kecepatannya, gitu ya, itu adalah 1/60, gitu, medan putar, gitu ya. Gitu. Misal dengan frekuensi 50 Hz dari PLN, gitu ya, standar PLN, maka kecepatannya yaitu adalah 1/50, gitu. Nah, di sini, gitu ya, besar dari kecepatan sinkron, gitu ya, yaitu adalah dipengaruhi oleh bentuk fisikal dari motor, gitu ya. Ketika kita punya belitan motor yang ada di sini, motor induksi AC, gitu ya, kira-kira bentuknya seperti ini, gitu. Ini ada rotor, maka dia akan berputar 2 kali, gitu ya, berputar 2 kali, gitu. 1, gitu, terus kemudian 2, gitu ya, berputar 2 kali apabila memiliki 2 pole atau 1 pasang pole. Sehingga, gitu ya, untuk 1 putaran atau 360 derajat itu memiliki waktu, ya, itu adalah 1/f detik. Nah, dengan waktunya itu adalah 60 detik, supaya kita menuju ke 1 revolusi per menit, gitu ya, maka kita pakai standarnya yaitu adalah 60 detik ini, karena satuan putaran yaitu RPM, gitu ya, supaya nanti menitnya itu masuk ke detik, sehingga ini adalah 60, sehingga kecepatannya, gitu ya, kecepatannya yaitu adalah 60 dibagi 1/f, gitu, atau 60 F RPM, gitu kan, 60 M RPM. Nah, nilai ini, gitu ya, nilai ini 60 F, gitu ya, ini adalah nilai untuk 1 pasang pole. Nah, jadi kalau misalnya kita wujudkan dia dalam N
2 pol gitu ya, N 2 pol, satu pasang pol itu adalah nilainya adalah 2 pol gitu ya. Maka nilainya yaitu adalah 2/2 dikalikan 60 dikalikan frekuensinya gitu. 2/2. Nah, nilai 2 yang ada di sini gitu ya, ini menunjukkan nilai yang ada di sini ini adalah 2 pol gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat N untuk 4 pol gitu ya, maka ini adalah 2/4 dikalikan 60 dikalikan F gitu ya. Jumlah pol ini harus genap gitu ya. Jadi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya gitu. Artinya dari sini kita bisa mendapatkan NS gitu ya, kecepatan sinkron dalam RPM gitu. Ini rumusnya yaitu adalah 2 dikali 60, 120 dikalikan F dibagi jumlah polnya berapa. Atau gitu ya, atau kita bisa melihat yaitu pasangan pol gitu ya, dikalikan frekuensinya, dikalikan 60 dikalikan frekuensinya gitu. Silahkan juga bisa seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita punya NS nilainya tergantung dari pol gitu ya. Pol untuk standar PLN di Indonesia ya 50 Hz, maka kita akan punya pol 2 gitu ya. 2, maka nilainya yaitu adalah 120 dikalikan frekuensi 50, 6.000 dibagi 2 yaitu adalah 3.000 gitu ya. 3.000 RPM. Ini adalah kecepatan paling tinggi motor induksi tanpa inverter, tanpa perubahan frekuensi, hanya mengandalkan dari jumlah polnya saja gitu ya. Maka kecepatannya itu adalah 3.000 RPM untuk frekuensi 50 Hz gitu. Kemudian selanjutnya yaitu misal kita punya 4 pol gitu ya, maka ini adalah 1.500 gitu ya. 6.000 dibagi 4 gitu. Kalau misalnya ini 6 gitu, maka ini adalah 1.000. Kalau misalnya ini 8 gitu ya, ini 750. Terus kemudian 10 gitu ya. Ini adalah 600. Nah, sekarang ketika ada motor gitu ya, nilai NS gitu ya, nilai NS ini pasti akan lebih besar daripada NM. NM ini adalah kecepatan mekanik atau kecepatan rotor ya. Ini didapatkan dari fisikalnya, dihitung dari atau diukur dari tacho gitu ya. Alat ukur tachometer berapa? Misal NM gitu sesuai nameplate apa? Nameplate dari motor gitu ya. Misal N sama dengan 1300. Nah, ketika kita ada nameplate motor N-nya itu adalah 1300 gitu ya, kita akan menebak berapa jumlah polnya gitu ya, menebak jumlah polnya. Syaratnya yang pertama yaitu NS selalu lebih besar daripada NM. Berarti untuk 1300 kemungkinannya itu jika tidak 6, 8, 6, 600. Maka kemungkinannya yaitu tidak mungkin dia 6 karena selalu NS itu akan lebih besar. Berarti kemungkinannya yang pertama yaitu adalah
polnya itu kalau tidak 6, 8, 10 gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat dari 1300 ini ke 750 terlalu jauh gitu ya. Dari 1000 ke 1300 ini adalah yang paling dekat gitu ya, sehingga untuk 1300 ini diketahui bahwa N-nya, polnya gitu ya, polnya yaitu ini adalah 4 pol. Gitu. 4 pol. 4 pol artinya dia 1500, tapi gara-gara ada efisiensi maka putarannya turun menjadi 1300. Gitu. Karena NS-nya selalu lebih tinggi daripada NM. Kenapa tidak 3000? Terlalu jauh, gitu kan? Terlalu jauh. Jadi pilihannya 1500 atau 1000 yang ada di sini. Gitu kan? Maka 1300 ini adalah 4 pol. Kenapa nggak 3000? Ya tadi terlalu jauh. Kenapa tidak 1000? NS-nya selalu lebih besar. Kalau NS-nya 1000, ini 1300 tidak memungkinkan kan? Karena ini adalah NM-nya. Itu NM. Gitu. Maka motor dengan tacho kecepatan 1350, 1400 itu memiliki pol jumlahnya yaitu adalah 4 pol gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah jumlah slot. Jumlah slot di sini kalau misalnya kita memiliki 3 fasa gitu ya, 3 fasa motor yang kira-kira bentuknya seperti ini gitu ya. Gitu. Itu. Ini kita sebut dia adalah motor dengan 2 pol gitu ya. Di sini utara, di sini selatannya. Nah, sedangkan yang lain ini harus ada. Jadi misal di sini R, di sini S, di sini T gitu ya. RST. Maka satuannya itu harus komplit antara R, S, T. Sehingga ketika 2 pol ini jumlah slotnya itu ada 6 slot. Gitu ya. Ada 6 slot. Jadi ketika dia motor dengan berapa? Misal 4 pol gitu ya. 4 pol, maka jumlah slotnya gitu ya, jumlah slotnya itu adalah 12 gitu. Ya kan? 2 kali lipatnya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Anda hitung ada 24 gitu ya. 24. Maka dia jumlahnya berapa pol gitu ya. 24 dia dibagi berapa? 6 gitu ya. Maaf dibagi 3 gitu ya. Bagi 3 berarti dia ada 8 pol gitu. Nah, tapi ketika misal kita buat memungkinkan tidak motor 24 slot kita jadikan yaitu nilainya adalah 4 pol memungkinkan gitu ya. Jadi belitannya misal belitannya dari sini ke sini kira-kira bentuknya seperti ini ya. Itu. Nah, nanti dari putarannya yang ada di sini gitu ya. Dari putaran yang ada di sini itu sebelum sampai ke bawah ya, diputarkan dulu ke sini gitu. Gitu ya. Dari sini nanti jadi melewati 2 putaran yang ada di sini gitu ya, baru di putar. Tapi tetap konfigurasinya yaitu adalah utara, selatan dan seterusnya seperti itu. Jadi dia dibelokkan dulu baru dibuat 2 kalinya sehingga putarannya yang ada di sini gitu ya 24 slot ini juga memungkinkan untuk dibuat pol yang lebih sedikit gitu. Yaitu dengan pertama bisa dengan seperti itu atau menggandakan jumlah polnya yang ada di situ. Jadi dia di sebelahnya juga memungkinkan gitu ya. Baik. Kemudian
tadi untuk kecepatan sinkron gitu ya. Kecepatan sinkron memungkinkan juga gitu ya, kecepatan sinkron. NS. Ini dituliskan juga bisa dalam omega S gitu ya. Omega S. Tapi kita ingat bahwa N ya, dia dalam RPM gitu ya. Sedangkan omega ini adalah satuannya dalam radian per second gitu ya. Jadi kalau misalnya kita wujudkan dia dari revolusi per menit ke radian per second, maka N ini nilainya yaitu harus bagi 60 gitu ya. Dibagi 60 supaya dia menjadi detik. N-nya revolusi dikalikan 2pi supaya menjadi radian. Ini nilainya adalah omega gitu ya. Jadi konstanta 2pi per 60. Itu kita mendapatkan dari nilainya yang ada di situ. Nah, di sini untuk contohnya gitu ya. Untuk induksi 3 fase 20 ya. Dengan frekuensi 50 Hz gitu ya. Maka NS yaitu adalah 120 dikalikan frekuensi dibagi P yaitu adalah 120 dikalikan 50 dibagi 20 yaitu adalah 300 RPM. Itu. Nah, misal diketahui nilai selanjutnya ya, yaitu adalah slip-nya, nilai slip. Nah, perbedaan kecepatan ini gitu ya, slip ini. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk proses efisiensi gitu ya. Di sini adalah N mekanik gitu ya, kecepatan mekaniknya. Di sini adalah kecepatan NS-nya gitu ya. Sehingga dalam bentuk efisiensi ini gitu ya, efisiensi atau yang kita sebut slip ini gitu ya, maka besarnya adalah akhir gitu ya, akhir NS min NM ya, dibagi awalnya berapa ya, output per input gitu ya, gitu kan. Nah, sehingga besarnya efisiensi ini besarnya adalah antara 0 sampai 1 gitu ya, atau 0% sampai 100% gitu kan, 0% sampai 100%. Sehingga dari sini gitu ya, dari sini kita punya rumus juga, yaitu adalah slip, yaitu omega S dibagi omega M dibagi omega S. Ini satuannya radian per second gitu ya. Nah, tapi bisa juga tadi slip yaitu adalah NS dibagi NM dibagi NS. Inputnya berapa gitu kan. Nah, dua persamaan ini yang biasa muncul di
motor induksi gitu ya. Oke. Kemudian untuk contohnya 6 volt motor induksi, 3 fasa 60 Hz. Ketika beban penuh RPM-nya adalah 1140 RPM. Hitung slip. Gitu ya. Yaitu NS sama dengan 120 F dibagi P sama dengan 120 dikalikan 60 dibagi 6, yaitu adalah 1200 RPM. Di sini slipnya yaitu adalah yang paling mendekati NS-nya yaitu 1200 gitu ya. Dikurangi 1140 dibagi 1200 sama dengan 60 dibagi 1200, yaitu adalah 0,05 atau 5%. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah omega M ini gitu ya, atau omega NM ini gitu ya. Kecepatannya bisa turun daripada NS. Penyebabnya karena disebabkan oleh yang pertama rugi-rugi bearing, terus kemudian rugi air gap, gitu ya, flux yang memotong rotor, maka dibuat skew tadi ya, miring tadi, flux memotong rotor. Yang keempat yaitu adalah proses yang paling ini ya kelihatan, yaitu adalah proses induksi dari stator ke rotor. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah kondisi ketika slip juga bisa digunakan untuk mengetahui rugi-rugi gitu ya, mengetahui rugi-rugi dari frekuensi rotor maupun frekuensi stator maupun daya yang hilang, P-loss gitu ya. P-loss ya. Ini bisa diketahui dari slip dikalikan P inputnya berapa gitu. Ini juga memungkinkan, atau dari frekuensi rotor gitu ya, yang ada di outputnya gitu ya. Ini juga bisa diketahui dari slip dikalikan F sumbernya, yaitu adalah F statornya, frekuensi dari statornya. Kalau frekuensi statornya yaitu adalah 60 Hz, ya, slipnya berapa? 5% kalikan 60 Hz gitu F rotornya, maka akan berubah. Kemudian ada kondisi pada motor induksi yang kita beri nama yaitu adalah standstill condition. Standstill condition ini yaitu adalah ketika motornya itu akan bergerak, akan bergerak gitu ya, akan bergerak sehingga NM-nya
NM-nya ini masih 0, gitu ya, NM-nya masih 0. Nah, akan bergerak, akan berputar, masih proses induksi. Nah, sehingga nilai NS-nya ini tergantung dari rumus yang tadi ya, 120 F dibagi P, gitu ya. Dan slipnya, karena ini NS dikurangi 0, gitu ya, dibagi NS, maka slipnya ini adalah 1. Jadi nilai 1 ini didapatkan slip 1 ini ketika motor akan bergerak. Nah, kemudian kondisi yang kedua yaitu adalah tanpa slip, gitu ya. Ya, artinya NM sama dengan NS, gitu, tanpa slip. Atau slipnya sama dengan yaitu adalah NS dikurangi NS dibagi NS, yaitu adalah 0. Nah, jadi slipnya ini, kecepatan mekaniknya itu akan sama dengan kecepatan sinkron, maka kondisinya itu adalah tanpa slip, gitu. Maka slipnya adalah sama dengan 0, gitu ya. Sekarang kita buat contoh. Ada motor induksi 3 fase 4 pol 50 Hz. Hitung frekuensi pada arus rotor jika kondisi standstill. Yang kedua adalah berputar 500 rpm searah medan putar. Kemudian berputar 500 rpm berlawanan arah medan putar. Kemudian yang D berputar 2000 rpm, gitu ya, pada arah yang sama dengan medan putar. Itu. Nah, pertama yaitu adalah kita hitung kecepatan sinkronnya. Ya, NS-nya itu adalah 120 dikalikan F stator dibagi polnya, yaitu adalah 120 dikalikan 50 Hz dibagi 4, yaitu kecepatan sinkronnya yaitu adalah 1500 rpm, gitu ya. Nah, kemudian saat kondisi standstill, gitu, saat standstill artinya NM sama dengan 0 rpm, gitu ya, maka slipnya tadi sama dengan 1 dan didapatkan FR-nya sama dengan slip dikalikan Fs, artinya 1 kali 50 Hz, yaitu frekuensi rotor masih sama dengan frekuensi dari statornya, gitu. Yang kedua, NM 500 rpm, yaitu ketika slipnya 1500 dikurangi 500 dibagi 1500. Ini contoh ya, untuk melihat slipnya yang sangat besar, misal seperti itu ya. Maka ini adalah 1000 dibagi 1500, atau misal nih contohnya adalah 2/3.
atau 0,66. Sehingga FR-nya slip dikalikan Fs, yaitu adalah 2/3 dikalikan 50 sama dengan 33 Hz, karena ini searah medan putar. Terus kemudian yang C, gitu ya. Nah, karena Nm-nya itu adalah minus 500, gitu ya, maka slipnya yaitu adalah 1500 dikurangi min 500 dibagi 1500 sama dengan 2000 dibagi 1500. Artinya nilainya adalah 4/3 atau 1,33. Nah, kondisi inilah yang disebut yaitu adalah plug-in. Plug-in brake, pengereman plug-in, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang D, gitu ya. Untuk yang D, ketika Nm sama dengan 2000, gitu ya. Ini misal akibat pengaruh gravitasi, gitu ya, atau turunan, gitu ya, motornya dipakai untuk menurun, terus kemudian atau terkopling dengan motor yang lain, seperti itu. Dan NS-nya adalah 1500, maka slipnya yaitu adalah 1500 dikurangi 2000 dibagi 1500, yaitu adalah min 1/3 atau min 0,33. FR-nya yaitu adalah slip dikalikan Fs, yaitu min 0,3 dikalikan 50, yaitu negatif 16,6. Nah, kondisi ini ya, ketika overspeed seperti ini, gitu ya. Ini kita sebut dia kondisinya yaitu adalah generating atau pengerem motor berubah menjadi generator. Gitu. Nah, bentuk kondisi yang tadi, gitu ya, itu diwujudkan menjadi bentuk kurva, gitu ya, kurva. Di sini ada torsi, gitu, torsi. Terus kemudian di sini ada kecepatan, gitu ya. Nah, ketika di sini ada kondisi NS, berapa kecepatannya yang ada di sini, NS, gitu. Dan di sini adalah 0 kecepatannya, gitu ya. Maka kita juga bakalan punya untuk nilai slipnya. Di sini adalah slipnya itu sama dengan 1, di sini slipnya sama dengan 0, di sini antara 0 dan 1, gitu ya. Ini slipnya kurang dari 1, negatif, gitu ya. Yang ini slipnya lebih besar daripada 1, gitu kan. Nah, kondisi ini, gitu ya, kondisi ini dalam soal tadi kita misal di sini berapa tadi? Minus 500 ya, RPM. Terus tadi yang kedua yaitu A, yaitu 0 RPM, gitu ya. Ini soal yang C, ini soal yang A,
Itu. Terus kemudian tadi yang kedua yaitu adalah di sini 500 rpm. Ini soal yang B, gitu ya. Ini adalah 1500 rpm untuk NS-nya, gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ini adalah ketika overspeed, gitu ya. Ini adalah D, yaitu 2000 rpm. Nah, kondisi yang ada di sini, gitu ya, kondisi yang ada di sini yang kita sebut ini adalah braking, pengereman. Terus kemudian ini adalah motoring. Terus yang di sini adalah generating. Gitu. Nah, dari kondisi yang ada di sini, gitu ya, dari kondisi yang ada di sini, maka kita juga bisa menggambarkan bentuk kurva karakteristiknya, bentuk kurva karakteristik dari motor induksi, gitu ya. Yaitu di sini adalah torsi, di sini adalah N, gitu, di sini adalah NS-nya. Nah, maka kurvanya, gitu ya, ini bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, motoringnya bentuknya seperti ini. Baru kemudian nanti yang generating dia akan mirroring bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk plugin gitu ya, berlawanan dari sana itu juga bentuknya sama seperti ini sampai ada nilai negatif dari NS-nya. Nah, dari kurva di sini gitu ya, dari kurva di sini ini juga sama kondisinya bahwa kita punya kondisi yang misal ada titik di sini, ini adalah kondisi yang namanya slightly pull down. Ya. Dengan yang ini adalah mark torch gitu ya. Gitu. Dan kemudian ini adalah start torch. Tapi biasanya pengaturan seperti ini biasanya dilakukan oleh menggunakan inverter karena di sini bukan NS yang dipakai gitu ya. Mark torch-nya kalau misalnya kita memilih bentuk kurva yang ada di sini gitu ya. Misal saya gambarkan lagi kurva karakteristik dari motor induksi gitu ya. Gitu. Maka kita akan memilih titiknya gitu ya. Ada dua. Jadi ketika torch yang dipilih gitu ya. Ini ada dua. Bisa di titik yang ada di sini. Yang kedua adalah titik yang ada di sini. Gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita pilih pada titik kedua gitu ya. Pada titik kedua itu ini kondisi titik yang ketiga max torch gitu ya. Titik 1, titik 2 dulu, titik 2 ini cenderung N-nya turun atau kecepatannya cenderung turun. Nah, jadi kecepatannya itu cenderung turun karena torsinya tinggi ke atas, T tinggi, ini tidak mampu, ya, gitu ya, mau ke atas, mau ke torsi mak tidak mampu. Nah, sehingga T tinggi, maka N-nya ini akan turun, gitu kan, N-nya turun. Nah, sehingga kita jarang mengoperasikan motor ada di area yang ada di sini. Gitu. Nah, titik 1, gitu ya, titik 1, ini N-nya, ini ketika naik gitu ya, ketika naik, ini untung,
Nah, kita kan punya kecepatan yang nominalnya misal 1.500, dia jalan di 1.400, oke, 1.300 juga oke. Nah, T-nya ini tidak mungkin mundur. Karena T arahnya ke sana gitu ya. Ini N-nya lebih kencang juga silahkan, tapi N T-nya, torsinya itu ini tidak akan mungkin mundur. Sehingga pengoperasiannya gitu ya, pengoperasiannya itu biasanya dilakukan di area yang ada di sini. Gitu. Seperti itu. Sehingga nanti kita akan memperoleh pola operasi di motor induksi untuk area dengan torsi maksimumnya. Baik, seperti itu dulu. Nanti akan kita lanjutkan mengenai aliran daya pada motor induksi. Terima kasih.